Tidak ada rahasia untuk mencapai kesuksesan. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan. Halo Smarter People, kembali lagi dengan saya Alfariska Silalahi di channel Smarter V. Nah, ini adalah CC1 ya. Nah, sekarang tugas kita adalah yang mencari yang terakhir. Berapa kapasitansi dari kapasitor yang kedua. Nah, rumusnya masih sama seperti yang ini. Oke. Tapi bedanya adalah FP2 ya kan? Itu sama dengan ini FP3 ya. FP3 sama dengan saya bikin di sini omega P2 per omega 2pi, sorry. Nah, omega P2 itu sama 1 per CC2. 1 per CC2. Nah, yang ini dikali, kalau tadi kan RG sama R-sing. Nah, karena ini CC2 di sini, maka yang mempengaruhi apa? RD per RL. Di sini kita bikin RD ditambah RL. Oke? Per, di sini baru sama dengan FP3. Ya, ini sama dengan, saya buat di sini. Nah, ini baru per 2pi. Oke, sampai di sini bisa. Saya kotakin lagi deh. Ini untuk yang ini berapa yang ini. Oke, sampai di sini kita lanjut ya. Nah, ya udah kita tinggal hitung. Besar FP 1 sama dengan FP3. FP3 sehingga FP3 sama dengan 1 per, tadi kan CC2, ini saya buat di sini saja, 1 per CC2 RD ditambah RL ya, per 2pi. Nah, ini berarti berapa? 10. 1 per, ini nggak usah dulu, 1 per CC2 ditambah, nah ini berapa? RD sama RL-nya itu sama-sama 15K ya, tambah 15K saya bikin per 2pi. Oke, di sini sama dengan 10. Nah, kita tinggal hitung, ini menjadi 1 per CC2, ini berarti 15 tambah 15, 30 kali 10 pangkat 3 ya, per 2pi. Ini sama dengan 10. CC2 itu sama dengan, saya buat, kita langsung cepat saja, ini menjadi 20pi sama dengan 1 per CC2 dikali 30 kali 10 pangkat 3. Maka CC2 sama dengan 1 per 20 pi dikali 30 kali 10 pangkat 3. Coba kita hitung dengan menggunakan kalkulator. Nah, hasilnya adalah 0,0053 dikali 10 pangkat min 3. Nah, kalau misalnya saya mau buat ini ke mikrofarad, 1, 2, 3, hasilnya 0,53 mikrofarad. Jadi, kesimpulannya adalah kita buat di sini warna biru saja. CS sama dengan CC1 sama dengan CC2, ini 0,53 mikrofarad, CC1 3,3 mikrofarad ya, nanofarad ya, nanti kita ganti, ini 1,6 mikrofarad, 1,6 mikrofarad, sedangkan yang ini adalah nano. Oke, jadi
kita harus untuk bisa menghasilkan FL-nya itu sebesar 100 Hz, oke. Sebenarnya berapapun nilai kapasitornya ini, itu kan dia sebenarnya tidak akan terlalu mempengaruhi. Tapi untuk di frekuensi rendah dan juga frekuensi tinggi, oke, ini akan sangat mempengaruhi. Jangan sampai nanti ketika misalnya masih di sini dia noise-nya banyak sekali. Makanya kita pastikan bahwa nilai kapasitornya itu tepat sehingga bisa menghasilkan suatu nilai keluaran juga nanti yang tepat juga gitu. Terima kasih. Demikian video hari ini. Kita coba hitung kembali. Nah, setelah kita gunakan kalkulator, maka ini hasilnya 0,00053 dikali 10 pangkat ini naik ke atas menjadi min 3. Nah, kalau saya ini kan dalam satuan farad ya. Kalau saya mau gunakan ini jadi 123, maka ini jadi 0,53 dikali 10 pangkat min 6 farad. Nah, min 6 ini sama aja dengan 0,53 mikrofarad gitu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa CC1 sebesar tadi berapa? 3,3 nanofarad, 3,3 nanofarad. CC2 itu sebesar 0,53 mikrofarad. Sedangkan CS-nya itu adalah sebesar 1,6 mikrofarad. Jadi kita bisa tuliskan di sini 1,6 mikrofarad. Jadi sebenarnya ya, kapasitor yang kita pakai itu kalau tidak benar-benar presisi sekian, itu sebenarnya di daerah midband itu tidak terlalu mempengaruhi. Cuman kan suatu sirkuit itu tidak langsung bisa mencapai di sini kan. Kita harus estimasi ketika dia ada di frekuensi rendah itu dia tidak justru membuat distorsi supaya nanti penguatnya itu bisa menghasilkan penguatan yang benar-benar bagus gitu. Karena kalau misalnya di daerah rendah, frekuensi rendah atau frekuensi tinggi, justru di sini terjadi peningkatan reaktansi. Kalau peningkatan reaktansi meningkat, maka justru keluarannya tidak menjadi penguatan yang baik gitu. Justru bukan dikuatkan, tapi menjadi dilemahkan. Oke, namanya terdistorsi gitu. Oleh karena itu kita perlu pertimbangkan kira-kira berapa kapasitor-kapasitor yang tepat supaya ketika di daerah sini dia benar-benar bisa menghasilkan FL yang sebesar 100 Hz seperti itu. Demikian video hari ini. Sampai ketemu lagi pada video lainnya. Terima kasih. Halo Smarter People, bagaimana video hari ini? Semoga semua penjelasan saya itu bisa tersampaikan dengan baik dan juga bisa dipahami dengan baik oleh masing-masing mahasiswa ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you Smarter People.